Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, semakin jahil seseorang semakin gampang diperdaya, ditipu oleh syaitan. Hatta dalam ibadah mereka sendiri itu ditipu oleh syaitan. Makanya tidak mengherankan Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwa ibadah orang alim itu sangat tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan ibadah seorang yang tidak alim. Ini alim, ini abid. Alim itu artinya orang berilmu. Ini abid, cuma rajin ibadah, ilmunya nggak ada. Nilai ibadah mereka, kata Nabi, itu seperti langit dan bumi. Dan dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu sehingga masuk waktu isya nanti insyaallah taala. Tajuk kajian kita malam ini adalah wiqayatul insan minasyaitan. Cara manusia berlindung daripada gangguan syaitan. Ya. Syaitan senantiasa berusaha untuk membuat tipu daya kepada manusia. Bagaimana supaya kita bisa terlindung atau punya pelindung sehingga tidak ditipu, diperdaya oleh syaitan? Apa caranya? Wa qad jaa fi sunnati adhkar ya'tasimu biha al-insan minasyayatin. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana terdapat beberapa zikir, beberapa amalan bagaimana supaya kita terhindar daripada gangguan tipu daya syaitan. Ya. Ada berbagai macam cara dan amalan. Yang pertama sekali adalah sebelum zikir-zikir itu adalah al-ilmu, berilmu. Itu yang pertama. Kalau kita ingin selamat daripada tipu daya syaitan, harus berilmu. Itu nomor satu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, semakin jahil seseorang semakin gampang diperdaya, ditipu oleh syaitan. Hatta dalam ibadah mereka sendiri itu ditipu oleh syaitan. Makanya tidak mengherankan Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwa ibadah orang alim itu sangat tinggi kedudukannya jika dibandingkan dengan ibadah seorang yang tidak alim. Ini alim, ini abid. Alim itu artinya orang berilmu. Ini abid, cuma rajin ibadah, ilmunya nggak ada. Nilai ibadah mereka, kata Nabi, itu seperti langit dan bumi. Atau analogi lain Nabi sebut seperti bulan dengan bintang. Kalau kita lihat dari bumi ini, ya, mana yang lebih besar, lebih terang kita lihat, bulan apa bintang? Kalau dari bumi ini bulan. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adana rajulin min ummati. Kelebihan orang alim ketimbang ahli ibadah tok enggak ada ilmunya seperti kelebihanku dengan umat yang paling rendah derajatnya dengan Nabi SAW. Nabi itu kan kedudukannya sangat tinggi. Itulah umpama orang alim. Sedangkan ahli ibadah tok enggak ada ilmunya, itu seperti umat yang paling rendah kedudukannya. Jauh sekali derajatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghindari talbisul iblis, tipu daya iblis, nomor satu adalah berilmu. Ya, berilmu. Maka semakin berilmu seseorang, insya Allah makin kurang dia diperdaya oleh syaitan. Makin halus ilmu seseorang, makin kurang dia diperdaya oleh syaitan. Maka ilmu itu harus diperhalus. Ya. Itu yang pertama. Maka dengan terus kita mengaji, belajar, menuntut ilmu, itu bagian daripada usaha kita untuk membebaskan diri kita daripada tipu daya syaitan.
Yang kedua, al-isti'adzah billahi minal jin. Senantiasa baca isti'adzah. Isti'adzah artinya minta perlindungan kepada Allah. Ya. Syaitan ini, iblis ini, kata Allah Ta'ala, musuh yang kamu tak bisa melihat mereka sedangkan mereka bisa melihat kamu. Ya. Min haitsu la tarawnahum. Kamu enggak bisa melihat mereka. Sekarang ini ada syaitan. Bahkan dalam diri kita ini ada syaitan. Nabi sebut dalam hadis, syaitan itu bisa mengalir dalam diri kita seperti darah mengalir. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Mengalir dalam badan manusia seperti darah mengalir. Cuma kita enggak nampak. Ya kan? Melawan musuh yang nampak saja belum tentu kita menang. Apalagi melawan musuh yang tak nampak. Kemungkinan kalah itu lebih besar. Ya. Kemungkinan kalah itu lebih besar. So macam mana caranya supaya bisa kita selamat? Satu-satu caranya minta tolong sama Allah. Ya. Minta tolong sama Allah karena Allah yang menciptanya, Allah yang berkuasa terhadapnya, Allah yang melihatnya, Allah yang mengetahuinya. Kita bukan kita yang menciptanya, tak nampak kita, ya, tak bisa kita mengerti bahasanya, maka susah kita untuk melawannya. Maka isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billahi minasy syaitanir rajim fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitan, kalau engkau merasakan sudah datang bisikan-bisikan syaitan itu, terasa gangguan-gangguan syaitan itu. Gangguan ini macam-macam. Kadang-kadang orang mentafsirkannya gangguan secara zahir. Sebetulnya itu jarang terjadi. Yang sering terjadi gangguan kepada batin kita. Hati kita pengen dikuasai, niat kita pengen dirusak, ibadah kita diganggu. Itu kalau zahir tiba-tiba kedengaran suara apa begitu jarang. Ya, kecuali mungkin kita tinggal di tengah-tengah hutan belantara, ya bisa jadi. Tapi kalau ini jaranglah diganggu oleh syaitan, ya. Kalau kamu sudah mulai merasakan ada gangguan dari syaitan ke hati kita, ke pikiran kita, bahkan ke fisik kita mungkin, fasta'idz billah, maka segera minta perlindungan kepada Allah. Segera isti'adzah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau isti'adzah yang lain, ada isti'adzah yang lain, a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim, boleh juga. Atau isti'adzah yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammah, ya boleh juga. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimahnya yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, bisa. Ya, segera isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. An Sulaiman bin Sar, diriwayatkan daripada Sulaiman, ini hadis riwayat Bukhari, anna rajulain istabba 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang saling maki-memaki di hadapan Nabi, naik pitam dua-duanya di hadapan Nabi, saling maki-memaki. Hatta ihmarra wajahu ahadihima, sampai merah wajah salah seorang daripada dua laki-laki tadi. Sudah panas betul dia sampai merah wajahnya di depan Nabi nih. Ada orang ni kadang-kadang tak pandai memilih tempat bergaduh. Di depan ustaz pun bergaduh dia. Di depan tokoh masyarakat bergaduh dia. Kalau nak bergaduh tu pilih-pilih tempat lah. Ini di depan Nabi saling maki-memaki dua-duanya sampai merah wajah salah seorang daripada laki-laki itu.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bilang kepada laki-laki yang sudah merah wajahnya tadi, inni la u'allimu kalimatan law qalaha inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah, seandainya dia membacanya pasti rasa marahnya hilang, rasa marahnya akan hilang, kata Nabi. Apa kalimah itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kenapa? Karena marah itu daripada syaitan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu datang dari syaitan. Ya. Maka orang yang emosian, dikit-dikit marah, berarti sering ditumpangi syaitan. Ya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, la taghdab, jangan kamu marah, kendalikan emosimu. Kalau terasa marah itu hendak keluar, maka kendalikan. Cara mengendalikannya bagaimana? Salah satunya kata Nabi, padamkan dengan berwudu. Kenapa? Marah itu sifatnya panas. Kenapa? Karena datang dari syaitan. Syaitan itu dicipta dari api. Bagaimana supaya padam? Berwudulah. Cuma kalau sudah marah biasanya lupa berwudu. Jadi solusi paling tepat itu kalau sudah marah berwudu. Pergi berwudu, selesai. Atau dalam hadis yang lain Nabi bilang, ubah posisi. Berdiri, duduk. Tak hilang juga dari duduk baring. Jangan dibalik. Dari baring jadi duduk. Duduk jadi berdiri. Kalau dah berdiri terajang lagi. Ya. Guru kami dulu bilang begini. Satu lagi tipsnya katanya, pergi kau bercermin. Tengok wajahmu sedang marah tu, kau pun malu melihat wajahmu. Tak mudah, tapi pahalanya besar. Ya, nampaknya sepele menahan marah tu, tapi pahalanya besar. Makanya sampai dalam hadis Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa memukul musuhnya sampai jatuh, enggak. Walakinna syadid, tapi orang yang dikatakan kuat itu orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya indal ghadab, saat dia marah. Marah betul ini, tapi dia masih mampu mengendalikan diri. Itulah orang kuat. Bukan yang bisa memukul musuhnya jatuh, bukan yang bisa mengalahkan musuhnya di gelanggang, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya saat dia marah. Ya. Jadi itu cara yang pertama, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sering-sering baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin terasa ada datang bisikan gangguan, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Atau misalnya di rumah kita, ya kadang-kadang di rumah ini pun ada gangguan syaitan. Saya dulu pernah pengalaman pulang ke rumah, entah bau apa tiba-tiba menyengat bau. Tak ada sesuatu yang kotor, yang busuk disimpan, tak ada. Di luar tak ada. Bukan kalau kita bukan bareng kan kadang-kadang malam tuh bau limbah, ya kan? Bukan begitu. Di luar tak ada, tapi masuk tuh baunya aneh. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena tidak menutup kemungkinan itu adalah gangguan yang datang daripada syaitan. Sering-sering baca a'udzubillah. Cuman itu, selain tadi berilmu, cara kedua yang paling efektif adalah minta perlindungan kepada Allah. Karena kita enggak nampak syaitan ini. Ya. Yang ketiga, caranya adalah qiraatul muawwidzatain. Baca surah Al-Muawwidzatain. Mana surah Al-Muawwidzatain itu?
surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sering-sering amalkan. Makanya surah Al-Falaq An-Nas itu salah satu surah yang sangat dianjurkan dibaca setiap hari, pagi dan petang. Ya. Zikir pagi dan petang itu salah satunya Al-Falaq An-Nas, termasuk Al-Ikhlas. Setiap selesai salat juga sangat dianjurkan. Cuma sangat jarang saya dengar diamalkan. Habis salat yang sering kita dengar dibaca itu Al-Fatihah. Kan? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sering kita dengar. Setelah itu yang dibaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habis itu baru nanti ayatul kursi. Sebetulnya kalau kita mencarinya dalam hadis Nabi, tak ada dianjurkan baca Al-Fatihah setelah salat. Tak ada. Justru yang ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cuma ini jarang diamalkan. Yang kita dengar, orang yang tahu diamalkan, mungkin diamalkan sendiri. Ya, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena salah satu fadilat daripada membaca surah Al-Falaq dan An-Nas itu menjadi pelindung daripada syaitan. Kalau bisa di rumah kita baca pagi dan petang, jangan tinggalkan, supaya rumah itu mudah-mudahan aman, tak banyak setannya. Ini kayak kerasukan setan semua satu rumah. Bapaknya macam kerasukan setan, maknya macam kerasukan setan, anaknya juga begitu. Berkumpul akhirnya setan di situ. Panas rumah itu, tak nyaman di situ. Makanya ada orang tak nyaman dia di rumah. Ya, sebagian orang pulang ke rumah tuh hanya untuk mengisi perut dan mengganti pakaian. Setelah itu lari lagi dia. Ya, si suami lari pergi ke kedai kopi dengan teman-temannya, bininya lari dengan teman-temannya, anaknya lari dengan teman-temannya. Kenapa? Tak nyaman rumah tuh. Kenapa tak nyaman? Ya mungkin saja karena di situ yang bertengger adalah syaitan. Maka sebagai kepala keluarga terutama pagi dan petang itu bacakan Al-Falaq An-Nas. Kalau mampu Al-Baqarah, tapi kan kepanjangan. Masa tiap hari Al-Baqarah pagi dan petang, waduh. Kering juga tenggorokan itu belum habis juga kan. Al-Falaq An-Nas baca. Baca khusus di rumah kita, mudah-mudahan jauh syaitan-syaitan dari rumah kita. Ya. Di rumah kita itu bahkan yang nginep pun banyak syaitan. Makanya dalam hadis Nabi bilang, kalau kita masuk ke dalam rumah tak baca bismillah, syaitan ikut masuk. Makanya sebelum kita masuk ke rumah kita, selain mengucapkan salam, baca bismillah. Ya. Baca bismillah. Imam Nawawi membahas dalam Riyadhus Shalihin, seandainya tak ada pun orang di rumah kita, kita mau masuk tetap dianjurkan ucap assalamualaikum sambil baca bismillah. Ya. Kemudian nanti setelah kita pulang ke rumah, masuk ke rumah kita hendak makan. Saya biasa pulang kuliah maghrib, habis isya, habis sholat isya pulang ke rumah saya makan. Istri saya tawarin makan. Makan, kalau kita tak baca bismillah lagi, syaitan ikut makan di situ. Tapi kata Nabi, kalau kamu masuk ke rumah baca bismillah, hendak makan baca bismillah, syaitan itu ngomong sama teman-temannya. Jadi dia nginap di situ bukan satu, rame-rame. Dia ngomong sama teman-temannya apa? Dia bilang, la mabita wala asya. Kamu enggak bisa nginap di sini dan tidak boleh ikut makan malam. Isya salat malam, salat ini kerjakan malam. Kalau asya makan malam. Enggak ada bagi kamu jatah nginap di sini dan tak ada jatah untuk makan. Kenapa? Ini orang membaca bismillah. Begitu hebatnya kekuatan bismillah. Makanya senantiasa baca bismillah. Ya.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan hatta nazalat al-mu'awwidhatain falamma nazalata akhadha bihima wa taraka siwahuma. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW itu selalu berlindung dari jin dan pandangan mata manusia, daripada penyakit ain. Ada yang dikenal dengan penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan pandangan manusia. Ya, makanya hati-hati dengan pandangan mata orang. Ada pandangan mata yang disertai dengan rasa hasad, itu bisa membuat kita sakit, demam, bahkan mati. Dan itu sesuatu yang benar. Makanya Nabi mengatakan al-ainu haq. Penyakit ain itu nyata, benar adanya. Makanya sebagian ulama menyarankan jangan terlalu suka pamer. Kita kalau memamerkan sesuatu menjadi pusat perhatian orang. Tidak setiap mata yang memandang itu tujuan baik, sebahagiannya buruk. Rasulullah itu selalu berlindung kepada Allah dari jin dan pandangan buruk manusia ini. Bayangkan, Nabi loh itu. Ya, kalau kita fikir-fikir kan level Nabi itu mestinya jin sudah nggak berani. Ya, tapi Nabi masih selalu berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Ya, menunjukkan bahwasanya betapa dahsyatnya tipu daya iblis syaitan itu. Hatta nazalat al-mu'awwidhatain, sampailah turun surah Al-Falaq An-Nas. Ya. Setelah turun surah Al-Falaq An-Nas, akhadha bihima, Nabi cuma mengamalkan itu. Jadi berdasarkan riwayat ini, setelah turun surah Al-Falaq dan surah An-Nas, cuma dengan membaca dua surah ini cara Nabi meminta perlindungan kepada Allah. Wa taraka siwahuma, Nabi dah tinggalkan zikir-zikir yang lain. Dua itu saja Nabi amalkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, sampai itu aja yang Nabi amalkan. Ya, makanya kalau kita membaca asbabun nuzul surah Al-Falaq ini, itu ada kaitannya dengan peristiwa Nabi kena sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Rasulullah itu pernah kena sihir. Ya. Pernah terkena sihir. Maka sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Santet enggak tahu. Apakah santet itu sihir? Wallahu a'lam. Tapi sihir itu ada dalam Islam. Ya. Dan Nabi pernah terkena sihir. Sampai turun Jibril meruqyah Nabi. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika, Allahu yashfik. Ya. Dengan nama Allah aku meruqyahmu, kata Jibril. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala penyakit yang mengganggumu. Ya. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkanmu. Lalu Allah turunkanlah surah Al-Falaq ini. Dalam riwayat dikatakan setiap kali Nabi membaca surah Al-Falaq ini, satu bukhul sihir itu terbuka sehingga Nabi terbebas daripada sihir Yahudi Labid bin Al-Aqsam itu. Tapi tidak dipungkiri sebagian ulama mengingkari itu. Sebagian ulama mengingkari riwayat bahwa Nabi pernah terkena sihir. Kenapa? Kata para ulama begini, itu bertentangan dengan ayat Allah. Dalam Quran Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala melindungimu daripada manusia, daripada kejahatan manusia. Maka kata sebagian ulama itu enggak, tapi riwayat itu ada. Ya, riwayat itu ada. Dan sebetulnya tidak bertentangan dengan ayat tadi wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjagamu daripada manusia, tidak bertentangan. Nabi terkena sihir, tapi setelah itu Allah Ta'ala jaga, Nabi sembuh kembali. Ya.
Andai kata berdasarkan ayat itu kemudian ditolak riwayat bahwa Nabi terkena sihir, berarti ditolak juga realita bahwasanya Rasulullah kena racun. Rasulullah itu kan kena racun. Saat pergi ke Khaybar, Nabi diracun di sana. Ya, setelah Nabi telan baru Nabi terasa, racun. Dan riwayat mengatakan salah satu sebab Nabi meninggal dunia kemudian itu masih sisa-sisa racun itu, semacam kambuh lagi. Lalu itu yang menyebabkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Orang zaman dulu ada racunnya. Dia tidak pakai baygon, dia tidak pakai racun tikus dia. Ya, di kampung-kampung pedalaman tuh masih ada. Makanya dulu kita waktu di pondok kadang-kadang tuh kan pergi ke kampung-kampung pedalaman, ya dibawa, itu diajarin hati-hati makan di situ. Ada dulu sebagian guru kita bilang begini, sebelum makan buat tanganmu di atas piring itu dulu katanya. Kalau nampak ada bayangan di situ aman, tapi kalau dah tak ada bayangan tak aman itu. Entahlah betul atau tidak, tapi saat itu kita percaya, coba aja lah sebelum makan kan. Kalau masih ada nampak bayangan tangan situ makan, tak nampak jangan makan. Tapi selalu masih nampak, makanya makan terus. Diajarin zikir sebelum makan, selain baca bismillah, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Kenapa? Takut ada racun. Memang racun tradisional itu ada. Dia enggak pakai racun-racun tikus, racun hewan itu enggak pakai itu dia. Konon itu turun temurun, enggak bisa hilang. Sepertinya ada kaitannya dengan bangsa jin juga. Ya, kalau orang kampung saya bilang rasa katanya. Hati-hati dengan keluarga itu keturunan tukang rasa. Rasa maksud yang dimaksud itu adalah racun itu. Halus dia, tiba-tiba udah muntah darah aja orang, batuk-batuk tak berhenti muntah darah, mati. Dan biasanya itu kalau di kampung-kampung yang terkena racun begitu, sebelum dia mati dia ngomong. Nah, di kampung-kampung sebelum dia mati ngomong, saya ini diracun si fulan. Makanya orang tahu itu tukang racunnya. Nah, Rasulullah itu kena di Khaybar, itu Rasulullah kena racun. Ya, setelah Nabi telat terasa, wah, mau gimana, nggak bisa dimuntahin lagi. Ya, dan itulah antara sebab Nabi SAW kemudian nanti meninggal dunia, kambuh lagi meninggal dunia. Nah, ya. Jadi setelah turun surah Al-Mu'awwidzatain ini, Al-Falaq dan An-Nas ini, Nabi sudah tinggalkan isti'adzah yang lain. Ini saja Nabi amalkan. Nah, ya, jadi surah Al-Falaq dan An-Nas mestinya menjadi dua surah yang rutin kita amalkan, baca, supaya dijauhkan daripada gangguan-gangguan syaitan. Yang keempat, qira'atu ayatil kursi, bacalah ayatul kursi. Baca ayatul kursi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan aku atau menjadikan aku sebagai wakilnya untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah. Nabi suruh Abu Hurairah untuk menjaga zakat fitrah. Karena dulu zakat fitrah kan pakai gandum, pakai kurma, jadi banyak tumpukan makanan begitu. Beda dengan kita sekarang, kebanyakannya pakai duit begitu. Ya, ya, itu ijtihad baru sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i tak ada pakai duit. Ya, itu lebih kepada merujuk mazhab Hanafi. Cuma menimbang-nimbang zaman sekarang,
rasanya duit itu lebih efektif, lebih tepat ketimbang beras. Tujuan zakat fitrah itu kan paling utamanya adalah bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada orang miskin menjelang lebaran. Itu tujuan utamanya. Makanya sebagian ulama itu mengatakan asnaf zakat fitrah itu cuma orang fakir miskin. Karena memang tujuannya itu. Kalau zakat mal nanti baru semua. Tujuannya bagaimana membahagiakan orang miskin di hari lebaran itu. Kalau orang miskin sekarang kita cuma kasih beras, ya bukan tidak manfaat sih, manfaat juga. Tapi dia pasti akan lebih suka kalau kita kasih duit. Nah, karena bisa jadi orang miskin sekarang beras masih ada di rumahnya. Tapi kalau kita kasih duit itu bisa dipakai untuk pakaian anaknya, ya, jajan anaknya, atau yang lain-lain lah untuk kebahagiaan mereka di hari lebaran itu. Rasulullah SAW suruh Abu Hurairah untuk menjaga zakat fitrah itu tadi. Banyak tumpukan kurma dan gandum. Fa'atani atin. Saat saya menjaganya, kata Abu Hurairah, datanglah seseorang menemuiku. Nah, faja'ala yahussu minat ta'am, dia meminta makanan. Ya. Lalu kemudian fa akhadtuhu faqulu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah bilang, saya menahan dia, lalu saya berkata, kami akan beritahu dulu kepada Rasulullah. Karena Abu Hurairah tidak berani main ambil-ambil begitu saja lalu dikasih. Ya. Faqala, kemudian laki-laki yang datang tadi berkata kepada Abu Hurairah, la u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihin. Aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimah, Allah beri manfaat denganmu, Allah akan memberi manfaat denganmu dengan kalimah-kalimah tersebut. Qultu mahi, Abu Hurairah tanya, apa itu? Qala, lalu laki-laki yang datang minta dikasih makan tadi bilang, idza awaita ila firashika faqra hadhil ayah. Kalau kamu pergi ke tempat tidurmu untuk tidur, maka bacalah ayat ini. Itulah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hatta khatamal ayah, sampai habis ayat itu. Fa innahu la yazala 'alaika hafizun minallah. Kalau engkau lakukan itu, Allah akan senantiasa menjagamu. Wala yuqarribuka syaitan hatta tusbiha. Syaitan enggak akan mendekat kepadamu sampai pagi. Sebelum tidur, siapa yang mengamalkan ayatul kursi sampai pagi dijaga Allah, syaitan enggak berani mendekat. Ya. Boro-boro mengganggu, mendekat saja enggak berani. Ya. Kenapa? Sedang dalam penjagaan Allah. Jadi kalau seseorang tuh benar-benar lagi dijaga Allah, untuk mendekat saja orang enggak berani. Makanya kisah Ashabul Kahfi itu Allah Ta'ala sebut, seandainya kamu menyaksikan mereka saat tidur di dalam gua itu, engkau pasti akan pergi lari meninggalkan mereka. Wala muli'ta minhum ru'ba, hatimu dipenuhi rasa takut. Kenapa begitu? Karena Allah menjaga mereka, sehingga andai kata orang melihat mereka sedang tidur, pasti ketakutan dan akan pergi menjauh. Kalau kita pengen mendapatkan penjagaan Allah yang seumpama itu, sebelum tidur bacalah ayatul kursi. Syaitan boro-boro mengganggu, mendekat saja nggak bisa. Dia tengok kita baring itu takut dia. Ya, nggak berani dia mendekat. Sampai pagi. Ya. Lalu di hujung hadis ini agak panjang, ya. Nabi sallallahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, ya, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzdzub dzaka syaitan. Kata Nabi, yang datang kepadamu itu
sebetulnya adalah syaitan, jin. Maka jin itu bisa menyerupai manusia bentuknya. Dia adalah pembohong, tapi yang satu ini yang dia kasih tahu itu sama kamu itu benar. Jadi informasi bahwasanya ayatul kursi itu menyebabkan seseorang dilindungi Allah, tidak berani syaitan pun mendekat, itu infonya datang dari syaitan sendiri. Kemudian dibenarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, tahu tidak Abu Hurairah, yang datang kepadamu itu adalah pembohong, itu adalah syaitan. Tapi info yang satu ini itu benar, bahwa kalau engkau membaca ayatul kursi sebelum tidur, Allah akan menjagamu sampai pagi. Syaitan untuk mendekat pun nggak berani. Ternyata sepembohong-pembohongnya syaitan itu ada juga benarnya dia. Dalam hal ini dia benar. Dia pembohong, tapi dalam hal ini benar. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari ya. Bisa kita jumpai hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini juga menjadi dalil bagi kita bahwasanya bagi kalangan jin ya, ayat mereka juga ayat Quran ya, tahu mereka Quran ini. Jadi baca ayatul kursi terutama sebelum tidur. Kenapa? Karena kejahatan yang datang dari syaitan dan juga sihir dan sebagainya itu lebih banyak terjadi di malam hari. Maka sebelum tidur baca ya. Kalau saat kita dalam kondisi terjaga begini, kita masih bisa berusaha untuk menjaga diri kita. Tapi kalau saat kita tidur, nggak ada, kita nggak tahu tentang diri kita pun. Maka satu-satunya yang kita harapkan adalah penjagaan dari Allah. Maka sebelum tidur jangan lupa zikir ya, zikir. Kita sekarang ada satu budaya yang cukup jelek yang sering kita lakukan. Apa itu? Tidur tidak diawali dengan zikir. Bahkan yang terakhir kita tengok handphone. Pas bangun yang pertama kita tengok juga handphone. Tak ada zikir sebelum tidur, tak ada zikir bangun tidur. Padahal mestinya sebelum tidur fokuskan zikir, bangun tidur fokus zikir. Ya. Baik, yang kelima, bagaimana supaya bisa kita terlindung daripada syaitan? Qira'atu suratil Baqarah, baca surah Al-Baqarah. Rajin-rajin baca Al-Baqarah. Cuma memang panjang, tapi ampuh insyaallah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Kenapa? Kubur itu sunyi sepi, jarang dibaca Quran. Ya, maka jangan jadikan rumahmu begitu. Maka kalau sampai di kubur lebih sering dibaca Quran ketimbang di rumah kita, itu udah parah sekali rumah kita tuh. Ada orang lebih sering Quran dibaca di kubur ketimbang di rumah dia. Kita kan kalau pergi tengok orang secara kubur, budaya kita kan masih yang baca Quran, ya kan? Tidaknya baca Yasin ataupun surah-surah tertentu kan. Ada orang di rumah dia tak pernah sama sekali, tak pernah ya. Nabi sebut jangan jadikan rumah kalian maqabir, seperti kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, dan sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Kalau kita baca Al-Baqarah di rumah tu, lari syaitan dari situ. Kalau kita ada kedai baca Al-Baqarah situ, lari syaitan dari situ. Kalau kita ada gudang baca Al-Baqarah, lari syaitan. Manusia yang model syaitan tu pun akan lari. Baca Al-Baqarah. Ya. Tapi kadang orang meminta tawar.
Al-Baqarah itu kan panjang Ustaz. Bagaimana kalau kita buat ini saja, dari handphone saja, dari YouTube saja, MP3 saja? Tak tepat begitu. Baca, harus ada langsung yang baca di situ. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, keampuhan dari suatu bacaan itu bukan semata-mata mantranya, bacaannya, ayatnya, enggak, tapi ada faktor siapa yang membaca. Nah, makanya saya selalu menyampaikan, zikir yang sama, doa yang sama, mujarabnya beda. Kenapa? Karena beda orang yang membacanya. Ada sahabat dulu ketemu Nabi di masjid, di luar waktu sholat, kelihatan sekali itu orang banyak masalahnya. Lalu Nabi tanya, kamu kenapa di masjid ini? Nampaknya kamu murung ini, banyak fikiran ini. Kata dia, Rasulullah, saya banyak utang. Orang kalau udah banyak utang ini susah hidupnya, ya. Malam tak bisa tidur, siang pun juga gelisah, tak ada ketenangan dalam hidupnya. Nah, itu bahaya punya banyak utang. Lalu Nabi bilang ke sahabat itu, mau enggak saya ajarkan kamu doa? Kalau kamu baca doa ini, lunas hutang. Orang berhutang ditawarin begitu, mana pula dia tak mau? Pasti dia mau. Mau wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Dibaca oleh sahabat ini, kata dia, setelah itu Allah lunaskan hutangku. Dibaca sahabat. Coba orang-orang yang banyak kredit itu suruh dia baca, lunas enggak kira-kira kredit? Tak lunas-lunas katanya. Ya, sahabat itu lunas. Kisah lain, ada orang dipatung ular, sahabat cuma baca Al-Fatihah sembuh langsung, seolah-olah nggak pernah ada masuk bisa ular itu ke dalam badan orang tadi. Coba kita, ada orang dipatung ular kobra, baca Al-Fatihah, kira-kira hilang nggak bisanya? Yakin mana kita bawa ke klinik jumpa dokter atau baca Al-Fatihah? Kalau kita masih lebih yakin ke klinik, yang tak mempan Al-Fatihah kita. Makomnya belum sampai, makanya kalau kita ragu-ragu bawa aja ke klinik. Nah, tapi dulu para sahabat, bayangkan loh, kita kan kadang-kadang ini lupa, kita kadang-kadang merenungkan, kita kadang-kadang ketemu dengan ulama di zaman ini saja, karomahnya udah begitu luar biasa. Ulama di zaman ini loh. Bayangkan sehebat-hebatnya ulama dia ada di zaman ini, itu cuma sehujung jari dibandingkan sahabat itu makomnya. Makom para sahabat itu tinggi benar. Siapa ulama paling hebat di dunia saat ini? Itu nggak ada bandingannya dengan sahabat Nabi. Ulama yang hebat di zaman ini saja kadang-kadang doanya makbul, permintaannya langsung dikabulkan Allah. Bayangkan kalau sahabat. Tapi kalau level-level kita ini yang masih yakin tak yakin tuh, bawa aja lah ke klinik, disuntik untuk melawan bisa ular tuh. Lebih yakin lah itu. Daripada kita ragu-ragu nanti lewat pula umur dia kan. Jadi baca Al-Baqarah, ya, baca Al-Baqarah, ya, baca Al-Baqarah, karena syaitan akan lari dari situ. Ada rumah lama tinggal, tak ada dihuni, mau dipakai lagi, jangan langsung main-main pakai. Itu udah banyak penghuninya di situ, udah banyak penghuninya di situ tuh. Sebelum masuk baca Al-Baqarah dulu situ. Nah, baca Al-Baqarah. Itu kan bangunan tuh bertahun-tahun baru siap kadang-kadang. Ya, tak siap-siap. Emangnya itu kosong? Enggak, ada yang menempatinya itu. Maka jangan langsung main masuk-masuk aja, baca Al-Baqarah dulu situ. Kita mau buka kedai baru misalnya, sebelum kita tempatin baca Al-Baqarah dulu situ. Supaya setan-setan yang sudah tinggal di situ pada kabur. Tapi hati-hati dia datang lagi, berarti besok baca lagi kan begitu. Intinya sering-sering baca. Baik.
Kemudian belum masuk waktu Isya. Dah masuk? Oh, saya pikir belum masuk. Kalau dah masuk waktu Isya, kita tangguhkan kuliah kita malam ni. Setakat itu saja. InsyaAllah ta'ala kita sambung pula pada kuliah-kuliah akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.